Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Wibi. Hari ini aku mau berpodcast. Jadi aku mau menceritakan tentang pengalaman aku waktu S1 ya. Waktu menjalani program studi kesehatan masyarakat di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Jadi alhamdulillah aku mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat dan aku memiliki cukup banyak teman pada saat berorganisasi. Ketika aku menjalani program studi kesehatan masyarakat, aku juga dikenalkan dengan teman ibuku. Teman ibuku ini waktu beliau itu menyekolahkan aku di TK Kartika Jaya di Jalan Sutoyo. Jadi kebetulan ibuku ini akrab dengan seorang ibu juga, ibu yang memiliki anak, dan anaknya ini adalah temanku juga waktu TK dan sampai sekarang masih berteman. Kami masih memiliki silaturahmi yang cukup dekat. Dan beliau itu memberikan aku informasi bahwa ada kerabat dia yang memiliki anak yang paling kecil itu kelas 1 SD dan yang paling besar itu anaknya kelas 5 SD. Mereka perlu belajar privat dan beliau ini temannya ibuku ini memberikan aku informasi dan penawaran, mau nggak kira-kira menjadi guru les privat. Pada waktu itu aku langsung mengiyakan karena aku tertarik dengan bayarannya. Berhubung di sore hari sekitar jam 4 sore sampai jam menjelang Isya, aku tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kegiatan. Aku memilih untuk menerima penawaran tersebut. Dan walhasil aku memiliki banyak pengetahuan bagaimana cara menghadapi anak kecil, bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak SD yang awalnya belum tahu sama sekali terkait pelajaran di esok harinya. Dan aku juga mempelajari terkait psikologis anak. Ternyata teman-teman, ketika berhadapan dengan anak, itu yang paling diutamakan adalah kedekatan emosionalnya dulu. Sebab ketika kita sudah dekat dengan dia, kita bermain dengan dia, di satu sisi kita sudah mendapatkan nilai plus. Satu nilai plusnya adalah kita dinilai oleh orang tuanya bisa mendekati anaknya. Dan yang kedua, kita dinilai yang memberikan penawaran kerja kepada kita itu dinilai sebagai orang yang berkompeten. Dan kemungkinan besar teman ibuku ini bakal memberikan informasi-informasi lainnya. Karena boleh jadi dia dapat tawaran dari tetangga dia, akhirnya dia menawarkan pekerjaan lagi kepada aku. Tapi pada faktanya aku mendapatkan pekerjaan itu satu tempat aja, karena aku memang menginginkan tidak memiliki banyak tempat, cukup satu aja. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan fee yang lumayan ya. Jadi per pertemuan itu aku diberi 50.000 karena 25.000 itu untuk satu anak. Berhubung aku ngajarinnya itu 2 anak, jadi per pertemuan itu 50.000. Uang tersebut aku kumpulkan, dan ketika sudah terkumpul, aku memang niatan dari awal itu membeli sepeda. Dan alhamdulillahnya berkat pekerjaanku sampingan tersebut, aku bisa membeli sepeda yang harganya 1 juta pada waktu itu, sekitar tahun 2013. Jadi aku berinisiatif mengumpulkan uang hanya untuk beli sepeda. Teman-teman perlu tahu, ketika anak S1 itu bekerja sampingan dan mendapatkan uang, itu bahagianya luar biasa.
Bahkan ada inisiatif juga untuk memberikan uang kepada orang tua. Tapi pada waktu itu orang tuaku menolak. Mereka menyampaikan simpan saja uang itu, nikmati saja uang itu. Karena itu adalah hasil kerjamu meleskan anak-anak secara privat dan langsung datang ke rumah mereka. Ternyata teman-teman, ketika aku menjalani dengan baik, aku merasakan kayaknya skill aku dalam mengajar kayaknya oke juga nih. Dan aku tidak melanjutkan hal tersebut karena posisiku aku sudah bekerja juga di Surabaya. Istriku juga bekerja di Surabaya. Dan kami hidup bersama dengan ibu mertua, dengan anak juga. Jadi total ada 4 anggota keluarga yang tinggal di Surabaya. Karena aku dan istri itu bekerja, ternyata ketika kami cerita-cerita, ternyata istriku juga memiliki pekerjaan yang dulunya adalah guru privat, seperti aku juga. Jadi aku mikir bahwa ya namanya jodoh itu nggak jauh-jauh ya kayaknya, dan itu saling melengkapi. Kembali ke topik, soal kita mengajar, yang perlu kita ketahui adalah selain kita harus mendekatkan diri secara emosional terhadap objek si anak yang mau dilesin itu, yang mau kita ajarin, kita juga harus menguasai pelajaran-pelajaran yang selama ini mereka pelajari. Jangan sampai gurunya itu kelihatan bodoh. Jadi otomatis harus banyak-banyak lah untuk belajar. Entah itu membaca artikel, entah itu membaca materi-materi yang dipelajari oleh anak tersebut. Kemudian teman-teman, ada juga aku mendengarkan temanku itu juga ditawarin sama temannya ibuku ini. Dia ini ada temanku S1. Dia juga menginginkan pekerjaan, dan alhamdulillahnya dia tidak memiliki pekerjaan pada waktu itu. Jadi dia ingin bekerja sampingan juga seperti aku. Dan gayung bersambut, akhirnya temannya ibuku ini menawarkan pekerjaan kepada salah satu temanku di S1. Akhirnya dia ngeleskan anaknya tersebut, anaknya si ibu temanku ini. Sebutlah namanya Mr. Dona, Miss Dona. Miss Dona ini memiliki anak. Nah, anaknya ini diajarin sama temanku waktu S1. Alhamdulillah, dari hasil kami ngajar itu minimal kami punya uang dan kami bisa menabung dan bisa beli barang-barang yang kami inginkan. Minimal beli pulsa atau jajan-jajan, itu sudah lumayan banget lah. Dan pengalamanku ini alangkah lebih bagusnya kalian praktekkan bagi yang belum pernah ngajar ya. Karena ketika kalian ngajar les privat, kalian akan belajar banyak hal. Kalian bagaimana cara berkomunikasi pasti akan menggali sendiri. Karena manusia itu kalau dihadapkan dengan sebuah masalah dan dia tidak memiliki ilmunya dan dia sudah kepepet banget, maka dia akan mengeluarkan segala macam kemampuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan studi kasus, studi lapangan. Dia langsung berjibaku untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya sendiri. Teman-teman, semoga sharing aku ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast aku. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.